Kemudian dalam berdoa itu nanti ada beberapa etika, adab yang kalau kita kerjakan dengan adab itu mempercepat terkabulnya doa. Sama kayak anak minta ke orang tua, dengan adab kan lebih cepat diberikan dibandingkan dengan sekedar meminta tanpa adab. Yang ada malah orang tua bisa merespon dengan respon yang tidak diharapkan. Maka yang pertama, adab itu ada yang terkait waktu, kedua ada yang terkait tempat, ketiga ada yang terkait dengan keadaan. Misal, terkait dengan waktu, doa yang dipanjatkan di pertengahan malam itu berbeda waktunya dengan yang dipanjatkan dalam keadaan siang. Nah, kehusyuannya pun akan lain. Jadi kalau teman-teman buka Quran surah ke-73 Al-Muzammil di ayat yang ke-6. Ya, apalagi ini dipanjatkan dalam keadaan tahajud misalnya. Itu sentuhan ke hatinya lain. Jadi ketika datang ke majlis itu niatnya dua, niatkan. Satu, supaya mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub, meningkatkan iman. Makanya antara pulang dengan datang itu beda. Datang kita berusaha mendekat dan suasana hati kita akan lain. Berangkatnya penuh semangat, diisi dengan doa, diisi dengan istighfar, tantangan-tantangan bisa dilewati, gitu kan? Itu ada kenikmatan tersendiri. Beda kalau kita berangkat tuh nggak pakai motivasi iman tuh lain. Baru lihat mendung sedikit, mendung hujan kayaknya. Hujan ustaznya juga belum tentu jadi, nggak berangkat tuh. Padahal yang mendung itu suasana hatinya. Itu kan bukan kejadian di alamnya. Maha suci Allah dan maha mudah bagi Allah untuk menggeser mendung menjadi cerah kembali. Langitnya cerah, hati dia yang mendung kan? Gitu. Itu jadi persoalan. Makanya ketika akan berangkat, kalau imannya itu kuat, maka nanti iman memberi motivasi. Kemudian yang kedua, meningkatkan pengetahuan. Supaya antara iman dengan ilmu itu ada keseimbangan. Nah kalau itu sudah dilakukan, dari sejak Anda berangkat, berkahnya turun. Bukan pahalanya, berkah. Kalau pahala itu dituliskan, dikonfirmasi saat di akhirat. Apa di antara keberkahannya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Sejak berangkat, setiap langkahnya diperintahkan oleh Allah untuk menuliskan kepada para malaikat, tuliskan untuk meringankan langkah dia ke surga. Itu nanti dikonfirmasi di akhirat. Tapi yang paling menarik adalah para malaikat membentangkan sayapnya, memberikan ridha kepadanya. Nah ridhanya malaikat itu banyak. Mengaminkan doa, beristighfar, memohonkan ampunan kepada Allah ya untuk orang-orang yang berangkat. Itu jadi mahal. Nah itu yang menjadikan kita terjaga dari keburukan. Makanya orang kalau rajin datang aja ke majelis ilmu, rajin datang aja. Rajin datang. Walaupun mungkin belajarnya ya sekian persen. Tapi demi Allah saya katakan, kalau niatnya benar akan terjadi perubahan dalam hidupnya. Karena ada berkah tadi. Ya, berkah tadi. Dan kalau dia terikat nanti dengan gurunya dalam kebaikan, ada doa yang mengalir dan sebagainya, nanti ada keberkahan bertambah lagi. Makanya para ulama itu membuat bab-bab khusus. Hubungan murid dengan guru, murid dengan murid, hubungan murid dengan tempat belajar, ada semua babnya. Ya, dan di Islam itu keindahannya. Itu keindahannya. Ya, karena itu saya berpesan, mumpung masih kita ingin mengawali kajian, maka perbaiki niat, tajdidun niyah. Perbaiki niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menambah pengetahuan. Nanti perhatikan apa yang terjadi pada kehidupan kita. Akan terjadi perbedaan dalam hidup. Jelas? Makanya orang kalau rajin datang aja ke majelis ilmu, rajin datang aja. Rajin datang. Walaupun mungkin belajarnya ya sekian persen. Tapi demi Allah saya katakan, kalau niatnya benar akan terjadi perubahan dalam hidupnya. Karena ada berkah tadi. Ya, berkah tadi. Dan kalau dia terikat nanti dengan gurunya dalam kebaikan, ada doa yang mengalir dan sebagainya, nanti ada keberkahan bertambah lagi. Makanya para ulama itu membuat bab-bab khusus. Hubungan murid dengan guru, murid dengan murid, hubungan murid dengan tempat belajar, ada semua babnya. Ya, dan di Islam itu keindahannya. Itu keindahannya. Ya, karena itu saya berpesan, mumpung masih kita ingin mengawali kajian, maka perbaiki niat, tajdidun niyah. Perbaiki niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menambah pengetahuan. Nanti perhatikan apa yang terjadi pada kehidupan kita. Akan terjadi perbedaan dalam hidup. Jelas? Setiap manusia itu kan tidak ada yang suci. Ya, kecuali para nabi dan rasul yang memiliki sifat maksum, dijaga dari kesalahan.
Boleh jadi saya, Anda, kita berbuat satu kesalahan, tapi rahmat Allah menjadikan kita itu mendapatkan fitrah untuk memperbaiki itu. Nah, ini yang nggak dimiliki oleh setan. Setan itu salah ya salah, gitu kan? Salah ya salah. Jadi ketika dia berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah pun dengan taubat itu selalu terhambat dengan kesombongannya, istakbar itu. Ya, satu kali ditawari untuk bisa mendapatkan ampunan pun, ya lalu diberikan satu syarat untuk hormat kepada jasadnya Adam pun, kan? Itu tetap kemudian dia abai. Sekali lagi saya ingatkan untuk menekankan bahwa kita ini tercipta sebagai manusia, bukan setan. Ya, sepanjang kita menyadari kita manusia dan berbuat salah, maka aktifkan sinyal taubat itu.